Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Prasmana Soesanto. Saya merupakan mahasiswa KKN Tim 1 Undip tahun 2022. Saya adalah mahasiswa S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2018. Untuk kegiatan KKN kali ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Agus Setiawan. Pak Agus selaku DPL membimbing kami selama pelaksanaan KKN yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari sampai 15 Februari tahun 2022. Sebelum membahas lebih tentang KKN kali ini, sebelumnya sudah pada tahu belum KKN itu apa? Ya, jadi KKN atau kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan serta lintas sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Kegiatan ini juga dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, membaur dengan kehidupan masyarakat, serta sebagai sarana belajar bagi mahasiswa untuk lebih kritis dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi pada masyarakat. Untuk KKN yang dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro pada tahun 2022 ini memiliki tema besar, yaitu pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Semenjak pandemi, Universitas Diponegoro tetap melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata, akan tetapi terdapat beberapa modifikasi serta penyesuaian dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah kegiatan KKN dapat dilakukan pada wilayah domisili masing-masing, dan jika terdapat mahasiswa KKN yang memilih untuk melaksanakan KKN di Kota Semarang, maka akan ditempatkan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Semarang saja. Gambaran dari pelaksanaan KKN pada tahun ini tidak sepenuhnya offline ataupun online, tetapi menyesuaikan keadaan dari masing-masing lokasi KKN. Jika terdapat kegiatan yang mengharuskan diadakan secara offline, maka mahasiswa harus menaati protokol kesehatan secara penuh. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman pasti udah tahu semua kan apa itu KKN dan bagaimana pelaksanaan kegiatan KKN untuk Kota Semarang ataupun Undip di tahun 2022 ini. Oke, yang selanjutnya saya akan bercerita tentang tempat KKN saya. Untuk saat ini, saya sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Kelurahan Candisari merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Candisari yang memiliki luas wilayah sebesar 68 hektar. Kelurahan Candisari memiliki 11 RW dan 68 RT. Kelurahan Candi memiliki jumlah penduduk sebesar 13.000 jiwa, dan secara geografis, Kelurahan Candi memiliki medan yang cukup terjal. Batas dari wilayah Kelurahan Candi adalah sebagai berikut. Untuk sebelah utara, berbatasan dengan Kelurahan Wonodri, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kaliwiru, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Peterongan dan Kelurahan Jomblang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tegasari dan Kelurahan Wonotinggal. Kelurahan Candi memiliki beberapa potensi wilayah, diantaranya adalah dari segi infrastruktur fisik. Kelurahan Candi memiliki kondisi jalan yang tidak terlalu lebar, tetapi semua ruas jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Candi sudah diaspal dan dibeton, sehingga tidak ditemui lagi ruas-ruas jalan yang masih licin. Selain itu, Kelurahan Candi juga memiliki infrastruktur kesehatan yang berupa posyandu, baik untuk balita maupun untuk lansia, yang tersebar di seluruh RW yang ada di Kelurahan Candi. Kemudian, Kelurahan Candi juga memiliki infrastruktur pendidikan yang berupa pos PAUD, di mana semua kegiatan pos PAUD dan posyandu tersebut sangat terpusat, yaitu pada Balai RW 4, dikarenakan untuk RW 4 mempunyai balai yang besar sehingga dapat memadai kegiatan dalam skala besar. Hal ini menunjukkan di mana kepedulian masyarakat Kelurahan Candi terhadap tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan sangat diperhatikan. Yang selanjutnya adalah permasalahan. Untuk permasalahan yang terdapat di Kelurahan Candi adalah yang pertama, kelurahan ini sudah mulai rutin untuk mengadakan kegiatan mingguan seperti kegiatan PJN, kerja bakti, dan berbagai macam kegiatan rutin lainnya, di mana kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerumunan. Dengan sudah mulainya kembali berbagai aktivitas masyarakat, hal ini perlu didukung dengan fasilitas untuk menunjang berjalannya protokol kesehatan.
Hampir sebagian besar RW yang ada di Kelurahan Candi memiliki balai-balai masing-masing. Tetapi pada balai-balai tersebut belum tersedianya fasilitas untuk menunjang protokol kesehatan. Untuk permasalahan kedua adalah permasalahan dari segi geografis. Kelurahan Candi memiliki kemiringan lereng yang cukup ekstrim. Berdasarkan data yang diperoleh, Kelurahan Candi didominasi oleh kemiringan lereng 2-15% seluas 39 hektar dan kemiringan lereng 25-40% seluas 20 hektar yang termasuk dalam kategori agak curam, dan sisanya cenderung datar dan agak datar seluas 4 hektar. Keadaan lereng yang ekstrim pada Kelurahan Candi ini harus mendapatkan perhatian ekstra terkait dengan kerawanan bencana alam, terutama tanah longsor. Bencana longsor sudah pernah terjadi pada Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, tepatnya pada tanggal 18 Januari tahun 2021, tepatnya di Jalan Jomblang Perbalan, RT 3 RW 2. Terjadinya longsor ini diakibatkan oleh hujan deras dengan intensitas tinggi dan berlangsung cukup lama sehingga mengakibatkan dinding beton sepanjang 15 meter dengan tinggi 10 meter ambrol dikarenakan tidak kuat menahan beban air. Kemudian dinding beton tersebut runtuh dan menimpa rumah warga. Berdasarkan permasalahan yang ada, saya menjadikan permasalahan tersebut sebagai dasar dalam merumuskan program kerja yang akan saya jalani. Berikut adalah program kerja yang sudah saya jalani selama masa KKN berlangsung. Program pertama adalah program yang terkait dengan COVID-19. Program kegiatan yang dipilih oleh saya adalah penyediaan fasilitas pendukung berjalannya protokol kesehatan pada era new normal, yaitu dalam bentuk pembuatan touchless hand sanitizer dispenser serta edukasi adaptasi kebiasaan baru atau new normal menggunakan poster. Hal ini dilakukan karena pada Kelurahan Candi mempunyai aktivitas atau kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh setiap RW dan berpusat di balai-balai RW. Tetapi balai-balai tersebut belum memiliki fasilitas protokol kesehatan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, dengan adanya penyediaan fasilitas dispenser touchless hand sanitizer ini serta poster adaptasi kebiasaan baru diharapkan dapat meningkatkan protokol kesehatan yang sudah berjalan dan warga setempat dapat teredukasi mengenai kegiatan atau aktivitas yang dapat berjalan pada era new normal. Kegiatan pada program ini meliputi perizinan kepada ketua RW, perizinan kepada kelurahan, membeli bahan-bahan, proses perakitan, dan yang terakhir adalah proses peletakan hand sanitizer dispenser di Balai RT 3 RW 1 Kelurahan Candi. Untuk program kerja yang kedua adalah program kerja yang terkait dengan edukasi narkoba. Berdasarkan dengan program kerja dengan tema narkoba, yaitu penyuluhan bahaya narkoba yang dikhususkan pada topik narkoba pada saat pandemi, telah dihasilkan keluaran berupa pelaksanaan penyuluhan bahaya narkoba kepada RW 5 Kelurahan Candi yang dihadiri oleh Babin Kamtibnas, Kepala RW 5, Kepala RT yang ada di RW 5, serta perwakilan Karang Taruna. Di samping itu, pembuatan poster edukasi mengenai narkoba pada saat pandemi yang meliputi faktor penyebab serta kiat melawan narkoba. Sebagai bentuk dari tindak lanjut dari program kerja edukasi narkoba, dilakukan penyerahan poster edukasi narkoba pada saat pandemi kepada RW 5 Kelurahan Candi. Melalui penyerahan poster ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Program selanjutnya adalah program yang terkait dengan tema SDGs atau pembangunan berkelanjutan, terutama adalah tujuan 3, yaitu Good Health and Well-being. Program pemberantasan jentik nyamuk dilakukan untuk seluruh RT yang ada di RW 2 Kelurahan Candi. Kegiatan PJN untuk RW 2 Kelurahan Candi dilaksanakan pada tanggal 28 Januari tahun 2022 yang dikoordinir oleh Ketua RW 2 Kelurahan Candi. Kegiatan diawali dengan apel pagi pada pukul 6:30 pagi dan langsung dilanjutkan dengan kegiatan PJN hingga pukul 10 pagi. Hasil yang didapatkan adalah dari 16 rumah warga yang dikunjungi, terdapat hanya 3 rumah warga yang masih ditemui adanya jentik nyamuk. Jentik nyamuk biasanya ditemukan pada bak mandi rumah warga dan genangan air yang ada di pekarangan rumah.
Sebagai bentuk dari tindak lanjut program kajian ini, dilakukan edukasi secara langsung kepada warga yang di rumahnya masih terdapat jentik nyamuk dan mengingatkan warga tentang menjaga kebersihan dan rajin membuang dengan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Untuk program kerja yang terakhir adalah program kerja yang berkaitan dengan SDGs Tujuan 11, yaitu kota dan masyarakat yang berkelanjutan. Implementasi dari tujuan tersebut adalah melakukan pemetaan rawan bencana dan edukasi mitigasi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkembang dengan awas terhadap risiko bencana yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Peta yang dibuat adalah peta kerawanan terhadap bencana alam longsor. Hal ini dilatar belakangi dengan kondisi topografi Kelurahan Candi yang curam dan pernah terjadi longsor pada RW 2. Pembuatan peta longsor ini menokil 5 variabel, yaitu variabel topografi, jenis tanah, jenis batuan, curah hujan, serta penggunaan lahan. Variabel tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi pemetaan yaitu ArcGIS dan pada akhirnya akan menghasilkan peta kerawanan longsor. Hasil dari kerawanan longsor untuk Kelurahan Candi sendiri yaitu terdiri dari kerawanan tinggi dan kerawanan menengah terhadap longsor. Hal ini harus menjadi perhatian secara khusus. Dengan begitu rawannya Kelurahan Candi terhadap bencana alam longsor, maka saya berinisiatif untuk memberikan edukasi mitigasi longsor melalui X-Banner yang akan diletakkan di kantor Kelurahan Candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lurah, Pak Tanto. Dari kami tim 1 KKN Undip 2022 sebelumnya telah melaksanakan kegiatan KKN di wilayah Kelurahan Candi. Untuk hal tersebut dari kami ingin meminta kepada Bapak sebuah pesan dan pesan yang bisa disampaikan pada kami untuk bisa kami kembangkan dan jadi bahan evaluasi untuk kami. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih ya. Saya izin buka masker apa ya? Baik Pak. Begini, setiap ada kegiatan KKN di wilayah kami, tentu yang pertama ada rasa bangga, rasa syukur, karena saya yakini keberadaan mahasiswa yang melaksanakan di KKN di tempat kami akan memberikan manfaat yang luas untuk warga kami. Karena kita sekarang hidup di era pandemi COVID, sehingga kehadiran jenengan memang saya dorong, saya harapkan untuk mengingatkan warga kami supaya mereka hidup di era pandemi ini untuk tetap jaga prokes. Makanya saya pesan banget kehadiran jenengan itu nanti benar-benar setelah jenengan pulang kembali ke kampus ada ilmu yang menjenengan tinggal warga kami supaya mereka hidup di era pandemi itu dengan sangat enjoy, tidak ada tekanan apapun. Karena kita tahu secara ekonomi mereka sangat tertekan, secara kesehatan juga mereka tertekan. Artinya hidup dalam tanda kutip bebas sebelum pandemi, kemudian mereka hidup di pandemi akan sangat berbeda sekali. Nah, kehadiran mahasiswa KKN terutama di Undip ini yang hari ini penjenengan hadir di tempat kami atas nama pemerintah Kelurahan Candi mewakili warga Kelurahan Candi yang berjumlah kurang 13.000. Terima kasih sekali, luar biasa apresiasi kami untuk tim KKN Undip. Kedepannya titip pesan kepada teman-teman Undip untuk selalu menjadikan Kelurahan kami Candi sebagai salah satu titik untuk kegiatan KKN. Sekali lagi karena manfaat yang bisa kami rasakan untuk warga itu luar biasa sekali. Saya kira demikian. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pesan dan pesannya. Untuk selanjutnya mungkin dari kami juga mengucapkan terima kasih karena diterima.